Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Farida Muti dan kali ini kita akan belajar bersama tentang farmakokinetika dalam farmakologi obat, khususnya membahas metabolisme dan ekskresi. Dan pada video kali ini kita akan banyak membahas mengenai topik metabolisme, sedangkan untuk topik ekskresi akan banyak kita diskusikan pada sesi sinkronnya. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah supaya mahasiswa nanti mampu memahami dan mampu menjelaskan kembali terkait metabolisme dan ekskresi obat ya dalam suatu proses farmakokinetika obat. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan diskusi kita yang utama yaitu di metabolisme, nah, kita harus pahami dulu ada beberapa istilah yang memang berkaitan dengan metabolisme dan ekskresi, yaitu adalah eliminasi. Proses eliminasi obat yaitu merupakan suatu proses yang membuang obat secara irreversibel dari tubuh, baik dalam bentuk utuh maupun dalam bentuk metabolitnya. Nah, dalam proses eliminasi sendiri ada dua proses ya. Yang pertama adalah metabolisme dan yang kedua adalah ekskresi. Jadi, dalam farmakokinetika, proses metabolisme dan proses ekskresi ini merupakan suatu proses eliminasi obat yang ada di dalam tubuh. Proses metabolisme biasanya terkait dengan reaksi-reaksi enzimatis, baik dia berupa reaksi yang anabolisme ataupun katabolisme, sedangkan proses yang berhubungan dengan ekskresi itu biasanya merupakan proses yang merupakan eliminasi ya, eliminasi obat atau metabolitnya dari tubuh. Nah, terkait proses eliminasi obat tersebut, kita akan segera membahas yaitu mengenai fase atau proses metabolisme. Metabolisme itu sendiri dinamakan sebagai suatu proses biotransformasi ya. Dengan tujuan apa? Bahwa dengan adanya metabolisme itu akan mengubah obat dari yang sifatnya lebih non-polar ya atau hidrofobik menjadi yang lebih polar atau hidrofilik. Tujuannya apa perubahan itu? Tujuannya supaya obat itu mampu untuk dieliminasi dari dalam tubuh ya. Dalam hal ini mampu untuk diekskresikan baik nanti melalui ginjal sebagai organ ekskresi yang utama maupun empedu dan seterusnya. Nah, metabolisme itu bisa terjadi di mana saja. Metabolisme itu utamanya itu adalah di hati ya, di organ liver kita. Di organ liver itu utamanya juga metabolisme berlangsung di membran retikulum endoplasma dan sitosolnya. Namun bukan berarti menutup kemungkinan metabolisme juga bisa terjadi di tempat yang lain ya. Nah, jadi yang ekstrahepatik metabolisme itu dapat terjadi di saluran pencernaan, dapat juga terjadi di paru-paru ya, dapat juga di kulit, ginjal, bahkan di otak itu juga bisa mengalami proses metabolisme ini. Nah, sekarang apa saja sih reaksi dalam metabolisme ya? Nah, kaitannya dengan metabolisme obat. Nah, metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu yang disebut reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Nah, reaksi fase 1 ya ini adalah reaksi yang utamanya memang terjadi di retikulum endoplasma hati ya. Tapi kalau reaksi fase 2, nah dia lebih banyak selain di hati tadi juga melibatkan jaringan-jaringan ekstrahepatik. Kemudian yang kedua, reaksi fase 1 itu biasanya merupakan suatu reaksi yang sederhana, di mana reaksi yang terlibat itu berupa seperti reaksi oksidasi, ya, reduksi, hidrolisis, dan lain-lain, yang melibatkan utamanya adalah penambahan gugus fungsi terhadap suatu substrat obat. Ya, biasanya gugus-gugus fungsi yang ditambahkan adalah gugus OH, NH2 atau SH. Nah, itu gugus-gugus tersebut itu sengaja ditambahkan melalui proses reaksi fase 1.
Nah, kalau reaksi fase 2 bagaimana? Nah, kalau reaksi fase 2 sedikit lebih kompleks. Kenapa? Karena reaksi yang terjadi itu melibatkan adanya substrat endogen. Jadi, substrat obat akan dikonjugasikan dengan suatu substrat endogen yang relatif memiliki molekul yang lebih besar, ya. Ada glukuronat, asam sulfat, asam asetat, asam amino, dan lain-lain, ya. Nah, sehingga dari dua reaksi ini diharapkan nantinya obat yang ada dalam tubuh itu akan menjadi lebih hidrofil atau lebih polar sehingga mudah diekskresikan melalui organ pengekskresinya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh sederhana ya tentang aspirin. Jadi di sini kita bisa lihat perubahan yang terjadi atau perbedaan antara reaksi fase 1 dan fase 2. Kita bisa lihat di situ ya seperti yang saya sampaikan tadi, reaksi fase 1 itu biasanya adalah reaksi yang terjadi di mana ada penambahan gugus-gugus fungsi ya. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa aspirin ya setelah melalui fase 1 dia ada oksidasi, hidroksilasi dan seterusnya, dia akan mendapatkan penambahan gugus OH ya. Nah, gugus OH di sini, nah ini menandakan bahwa senyawa ini atau dalam hal ini adalah asam salisilat ini jauh lebih polar dibandingkan aspirin ya. Nah, lebih lanjut kemudian asam salisilat dimetabolisme lagi melalui reaksi fase 2 dengan dikonjugasikan dengan substrat-substrat endogen. Dalam hal ini asam salisilat dikonjugasikan dengan glukuronid ya, glukuronida. Nah, sehingga menjadi suatu senyawa atau molekul yang lebih besar dan tentunya ini memiliki sifat yang lebih polar dibandingkan aspirin maupun asam salisilat. Nah, yang perlu diketahui dan dicatat penting adalah bahwa obat itu bisa mengalami reaksi fase 1 saja, ya, bisa mengalami reaksi fase 2 saja, atau bisa mengalami reaksi fase 1 dulu, kemudian berlanjut di reaksi fase 2. Nah, itu tergantung apa? Tergantung tentunya kepada jenis obatnya itu sendiri. Ya, ini yang harus selalu diingat. Oke, nah ini adalah gambar yang lain ya. Kita juga bisa lihat di situ beda antara reaksi fase 1 dan fase 2 ya. Kalau kita lihat di situ fase 1 itu biasanya tadi penambahan gugus fungsi atau reaksi yang relatif sederhana ya. Sehingga kalau digambarkan di situ obat adalah berbentuk lingkaran ya. Nah, lingkaran yang seperti matahari ini, nah kalau pada reaksi fase 1, dia ada penambahan gugus fungsi. Ya, gugus-gugus fungsi tadi ada OH, ya, ada eh, yang lainnya juga. Nah, itu jadi ditambahkan di situ. Nah, tapi kalau fase 2 dia ditambahkan dengan konjugatnya ya, dikonjugasikan dengan substrat endogen yang jauh lebih besar. Nah, sehingga penambahan inilah yang membuat ya si obat tadi akan meningkat kelarutannya sehingga memudahkan proses ekskresi obat dari dalam tubuh. Oke. Nah, kemudian bagian yang kecil ini yang menjelaskan penjelasan saya tadi terkait bahwa obat itu tidak hanya melewati reaksi fase 1 langsung fase 2 juga, tapi ada juga obat yang hanya melewati reaksi fase 1 saja dan ada obat yang mereaksi fase 2 saja ya. Jadi semuanya tapi intinya sama adalah untuk supaya obat tersebut mudah atau bisa diekskresikan keluar tubuh. Oke, nah tadi ada reaksi fase 1, ada reaksi fase 2 ya. Tadi sudah dijelaskan perbedaannya apa. Nah, sekarang kita melihat secara komprehensif ya, bahwa kembali bahwa metabolisme suatu obat itu tetap bergantung pada jenis dan sifat obat itu sendiri. Nah, obat ya itu ternyata dalam kaitannya dengan metabolisme itu memiliki banyak sifat ya dan banyak apa namanya perubahan yang bisa terjadi. Nah, di sini ya saya tunjukkan ada beberapa jenis obat ya. Kalau di metabolisme itu dia kira-kira bagaimana? Nah, obat yang pertama, ada suatu obat ya
yang dia itu tidak melewati fase 1. Jadi dia dalam kaitan dengan metabolisme obat, dia langsung ya mengalami reaksi fase 2. Jadi langsung membentuk konjugat dengan substrat endogen. Lalu dia dieliminasi. Ya. Yang kedua, obat itu bisa dia melewati reaksi fase 1 ya, menjadi suatu metabolit yang aktif di situ ya. Kemudian metabolit ini mengalami reaksi fase 2 dengan konjugatnya, lalu baru dieliminasi. Dan ada juga obat ya yang dia mengalami reaksi fase 1 menjadi suatu metabolit inaktif ya. Lalu dia mengalami reaksi fase 2 ya dikonjugasikan dengan substrat endogen baru dieliminasi. Ada juga obat ya yang dia tidak mengalami fase 1 dan fase 2, jadi langsung dieliminasi. Ya. Nah, model-model obat ini itu bisa terjadi dan bisa terjadi dalam proses metabolisme dan itu tentunya kembali kepada sifat dan jenis obatnya. Ya, konsep yang perlu diingat selalu walaupun dengan jalur metabolisme yang berbeda-beda tadi, tentunya tujuan dari metabolisme tadi tetap ya merubah obat yang lipofil menjadi jauh lebih hidrofil supaya dengan mudah diekskresi. Ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh obat yang tadi model-model obat yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kita bisa lihat di sini ada obat yang sebelumnya adalah suatu obat yang inaktif atau prodrug ya, bentuk prodrug. Nah, begitu dia melewati fase reaksi metabolisme, dia baru menjadi metabolit yang aktif. Ya. Kemudian ada juga metabolisme itu yang merubah obat aktif ya menjadi metabolit yang aktif juga. Ya. Ada obat aktif yang sudah aktif di metabolisme dia justru menjadi metabolit yang aktif juga ternyata. Ada juga suatu obat yang jika di metabolisme justru dia menjadi metabolit yang toksik. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan seksama ya. Contohnya di sini adalah parasetamol. Parasetamol pada dosis besar ya, dia akan justru menjadi suatu metabolit yang toksik. Di sini disebut sebagai NAPQI ya, N-acetyl-para-benzoquinone imine. Nah, ini sangat toksik bagi liver ya dan merupakan penyebab gagal liver akut. Tapi sekali lagi, note-nya adalah jika digunakan pada dosis yang besar. Ya, jadi di sini kelihatan bahwa reaksi metabolisme itu ternyata memberikan dampak pada obat juga berbeda-beda ya. Ada yang memberikan dampaknya memang inaktivasi obat, ada yang justru mengaktifkan ya. Ada yang justru malah membuat toksik. Nah, itu jadi kita harus memahami betul jenis dan sifat obat masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke enzim sitokrom P450 ya. Kenapa enzim ini sangat penting? Karena enzim ini adalah enzim yang bertanggung jawab cukup besar terhadap terjadinya metabolisme ya. Tadi di awal juga sudah sempat saya jelaskan bahwa metabolisme itu utamanya terjadi di liver ya. Dan proses ini tentunya terjadi juga akibat dari peran dari enzim sitokrom P450 ini. Enzim ini sering disebut sebagai enzim monooksigenase atau mixed function oksidase ya. Kemudian enzim sitokrom P450 ini punya banyak sekali isoenzim ya, isoform enzimnya. Ada banyak, tapi hanya beberapa saja yang aktif pada manusia dan yang penting untuk metabolisme juga hanya beberapa.
ya. Nah, ini adalah beberapa contoh isoenzimnya. Dari semua isoenzim ini memang yang paling banyak berperan untuk proses metabolisme adalah CYP3A45. Ini adalah yang memang berperan cukup besar. Oke, nah ini kita bisa dilihat ya, gambar yang pertama, diagram pie yang pertama, ini adalah menunjukkan ya isoenzim dari sitokrom P450. Kita bisa lihat ada cukup banyak ya, dan dari semua isoenzim itu yang paling berperan karena juga paling banyak jumlahnya untuk metabolisme adalah sitokrom P3A45. Ya, jadi ini adalah isoenzim yang sangat berperan dalam proses tersebut. Nah, pada gambar diagram pie sebelah kanan, ini menunjukkan enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi fase 2. Ya. Reaksi fase 2 ingat adalah reaksi di mana suatu substrat obat dikonjugasikan dengan substrat endogen yang lebih kompleks ya atau lebih besar. Nah, kalau pada gambar yang A ini adalah bercerita tentang isoenzim sitokrom P450, yang B ini adalah bercerita tentang enzim mana ya yang terlibat dalam reaksi fase 2 yang paling besar ya peranannya. Nah, di sini kita lihat yang paling besar adalah yang hijau ya, adalah UGT ya. UGT adalah singkatan dari UDP glucuronil transferase. Ya, jadi inilah yang sangat besar peranannya terhadap reaksi fase 2. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan enzim sitokrom 450 itu ada istilah yang namanya inhibisi dan induksi enzim. Ya, dua istilah ini itu sangat mempengaruhi nanti metabolisme suatu obat. Ya, kenapa? Karena kembali lagi bahwa metabolisme tadi itu paling banyak dipengaruhi oleh reaksi enzimatis ya, karena lokasi utama metabolisme obat itu ada di hati ya. Nah, inhibisi dan induksi enzim ini itu sangat terkait oleh interaksi obat ya. Bisa interaksi obat dengan obat, obat dengan makanan, atau obat dengan minuman, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu memahami apa yang dimaksudkan inhibisi dan induksi enzim. Pada inhibisi enzim, ya, inhibisi enzim berarti artinya menghambat enzim. Menghambat enzim apa? Menghambat enzim metabolisme. Ya. Nah, kalau enzim metabolisme dihambat, apa yang terjadi? Tentu jumlah enzimnya akan menurun, ya, akan lebih sedikit dari yang normalnya. Sehingga kecepatan metabolisme obat itu juga semakin kecil, ya, juga semakin menurun. Nah, kalau kecepatan metabolisme obat makin menurun, artinya apa? Artinya obat itu akan lama diekskresi dari tubuh. Ya. Atau dalam arti kata lain, kadar obat dalam tubuh itu akan meningkat. Ya, dia nggak dibuang-buang, jadi kadar dalam tubuhnya meningkat. Nah, hati-hati. Kalau peningkatan ini terjadi secara terus-menerus dan melebihi minimum toxic concentration-nya, maka konsentrasi ini akan menyebabkan konsentrasi toksik. Ya, resiko toksisitas obat terjadi. Nah, inhibisi enzim ini biasanya terjadi dalam waktu yang cukup cepat ya. Bisa langsung terjadinya, agak berbeda dengan induksi enzim yang lebih lama. Ya, kalau induksi enzim itu terjadinya biasanya butuh waktu sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Oke, nah sekarang Bu, kalau apa bedanya dengan yang induksi enzim? Kalau induksi enzim kebalikan dari inhibisinya. Ya, induksi enzim berarti senyawa ini meningkatkan enzim metabolisme.
Kalau enzimnya meningkat, maka kecepatan metabolismenya ya tentu akan meningkat ya. Enzimnya makin banyak, jadi metabolismenya makin cepat terjadi. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah obat itu makin cepat di metabolisme. Obat akan cepat diekskresi. Sehingga kadar obat di dalam darah itu akan menurun. Ya. Nah, penurunan ini hati-hati ya. Kalau terlalu banyak yang menurun, bahkan tidak bisa mencapai minimum effect concentration-nya, maka akan bisa beresiko subterapi ya atau tidak memiliki efek. Nah, ya. Jadi inhibisi dan induksi enzim ini tolong dimaknai secara betul-betul ya karena ini nanti akan terus berkait ya, terutama nanti pada saat kita membahas interaksi obat. Oke. Nah, ini adalah tabel yang menceritakan ya ada substrat-substrat obat tertentu yang ya yang metabolismenya itu ya pada isoenzim yang berbeda. Ya, di situ kalian bisa lihat ada sitrokom 1A2, substratnya apa sih? Obat-obat apa yang dimetabolisme oleh isoenzim ini. Nah, itu di situ kelihatan, ya. Nah, kemudian di situ juga bisa dilihat mana inducernya dan mana inhibitornya. Nah, sebagai contoh, di situ ada salah satu inducer untuk sitokrom 1A2 adalah merokok. Ya. Artinya apa? Pada saat misalkan pasien minum obat acetaminophen, ya, kemudian dia juga dengan merokok. Nah, rokoknya itu justru menginjus metabolisme sitokrom 1A2. Dalam apa? Dalam memetabolisme si acetaminophen tadi. Ya, dan berlaku sebaliknya dengan yang inhibitor. Oke. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Apa saja contoh-contohnya? Dan ingat, yang paling banyak tadi adalah di isoenzim 3A4 ya. Nah, makanya ini obatnya paling banyak substratnya. Oke. Nah, dalam metabolisme obat itu juga kita perlu mengenal istilah first pass metabolism atau first pass effect ya. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai metabolisme lintas pertama. Proses ini adalah suatu metabolisme yang terjadi pada beberapa obat ya. Ingat note-nya, beberapa obat, jadi nggak semua obat. Pada beberapa obat secara efisien oleh liver atau dinding saluran pencernaan sebelum obat mencapai sirkulasi sistemik. Dan ini utamanya banyak terjadi pada obat-obat yang diberikan secara oral. Ya. Jadi obatnya itu, ingat proses farmakokinetik itu kan ada absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Ya. Nah, lazimnya obat itu kan diabsorpsi dulu, baru didistribusikan, lalu dimetabolisme dan diekskresi secara cepat ya, secara cepat dan dinamis. Nah, tapi ada beberapa obat itu yang dia dimetabolisme dulu baru terdistribusi. Ya, jadi sebelum mencapai sirkulasi sistemik, dia ditermetabolisme dulu. Nah, ini tentunya sangat tidak menguntungkan dari sisi farmakokinetik. Kenapa? Karena otomatis obat yang mencapai sirkulasi sistemik itu tidak 100%. Ya. Jadi bioavailabilitas obat itu menurun. Ya, jadi obat-obat yang mengalami first pass metabolism itu konsekuensinya bioavailabilitasnya pasti menurun. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh obat-obat yang dimaksud ya. Nah, sekarang apa faktor yang mempengaruhi metabolisme? Ya, tentunya ada banyak ya. Ada banyak. Tentunya tergantung siapa? Tergantung dua, obatnya dan pasiennya. Ya.
Yang pertama dari sisi obatnya. Ya, dari sisi obatnya apa ya? Tentu faktor yang mempengaruhi adalah jenis dan sifat obatnya. Obat itu punya karakteristik masing-masing, ya. Ada yang sifatnya tadi di metabolismenya sangat cepat, ya. Ada yang lambat. Ada yang dia terlalu lipofil, ada yang dia terlalu hidrofil, sehingga itu tentu juga berimpact pada proses metabolismenya. Nah, kalau dari sisi pasiennya apa? Dari pasiennya lebih banyak, ya. Yang pertama jelas adalah genetik. Genetik dari pasiennya atau polimorfisme genetiknya, ya. Jadi, saat kita bicara tentang polimorfisme dalam metabolisme, ada beberapa istilah ya, ada beberapa literatur yang mengatakan disebut ada dua jenis, ada pure metabolizer dan extended metabolizer. Jadi golongan-golongan pasien yang memang punya metabolisme yang pelan, ya terlalu pelan, atau yang bahkan terlalu cepat. Dan ini biasanya tergantung dari eh, sukunya ya, suku dunianya. Misalkan suku Kaukasia dengan Jepang itu tentu berbeda. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang terkait pasien adalah flora normal tubuh. Ya, ingat bahwa tubuh kita itu punya flora normal dan flora normal ini menjaga homeostasis tubuh. Nah, ini akan mempengaruhi metabolisme kalau apa? Nah, kalau ada penggunaan terapi yang berhubungan dengan antibiotik, ya. Jadi sebagai contoh, ada penggunaan antara antibiotik golongan eritromisin atau tetrasiklin dengan digoxin, misalkan ya, digoxin adalah suatu digitalis jantung. Nah, antibiotik ini ya, ingat antibiotik itu pasti dia menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri. Nah, antibiotik ini itu membunuh atau menghambat flora normal tubuh itu tadi. Nah, apa konsekuensinya bagi digoxin? Nah, ternyata kalau flora normalnya itu dihambat dan dibunuh, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa kardiotoksik dari digoxin tadi akan meningkat. Ya, jadi justru itu akan meningkatkan toksisitas dari digoxinnya. Nah, maka dari itu harus hati-hati ya, ada beberapa obat itu yang nggak tergantung dengan flora normal, it's okay. Tapi ada yang kasusnya seperti digoxin ini. Nah, tentunya itu akan merugikan pasien. Ya. Kemudian ada makanan dan lingkungan, jelas ya. Sebagai contoh apa? Misalkan terkait lifestyle, merokok tadi, ya. Merokok itu adalah suatu inducer enzim, ya. Adalah suatu inducer enzim terhadap beberapa substrat obat. Ya, tentunya itu pasti kalau memang dia menggunakan suatu substrat obat yang dipengaruhi oleh rokok, ya tentunya akan terjadi proses atau terjadi reaksi interaksi di situ ya. Umur dan jenis kelamin pasien jelas ya. Bahkan ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwa ini percobaannya kebetulan in vivo ya, jadi pada hewan menggunakan tikus, jadi tikus yang berjenis kelamin jantan yang relatif lebih muda umurnya, itu ternyata memiliki metabolisme yang jauh lebih cepat dibandingkan yang betina namun sudah cukup dewasa. Gitu ya. Nah, bisa jadi manusia pun juga mirip, punya kemiripan seperti itu. Tapi sekali lagi belum tentu. Oke. Selanjutnya, faktor pasien lagi adalah kalau pasiennya minum banyak obat sehingga memungkinkan terjadinya interaksi obat ya. Ingat interaksi obat tadi ya, ada yang berinteraksi dengan obat yang sifatnya menginduksi dan menginhibisi. Serta tentunya adalah pada gangguan penyakit ya. Jadi kalau pasiennya punya penyakit penyerta atau komorbid, nah itu tentunya juga akan mempengaruhi metabolisme ya. Terutama kalau gangguan penyakit yang dialami pasien itu berhubungan dengan organ
yang merupakan organ-organ pemetabolisme obat. Misal, pasien dengan gangguan liver, ya. Nah, kalau pasiennya sudah punya gangguan liver, apa artinya? Artinya liver tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk fungsi memetabolisme obat. Nah, kalau fungsi liver ini nggak bisa berjalan dengan baik, tentunya apa? Tentunya reaksi metabolisme obatnya itu juga tidak berjalan dengan baik. Obat itu yang harusnya dibuang dalam waktu sekian jam, dia nggak dibuang. Nah, numpuk kan? Akhirnya numpuk di dalam tubuh, yaitu tadi. Semakin menumpuk kadarnya, jika melebihi minimum toxicity concentration, nah tentunya akan menimbulkan reaksi toksisitas. Oke. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sampaikan terkait perbedaan genetik ya. Jadi biasanya poor metabolizer itu golongan Kaukasian, kalau yang extended itu yang ekstensif itu adalah golongan yang dari Jepang ya. Nah, ini adalah interaksi obat tadi yang juga sempat saya sampaikan. Jadi, contoh obat-obat yang bisa berinteraksi ya. Baik interaksi yang berupa induksi atau yang bersifat inhibisi. Oke, ini adalah kesimpulan secara umumnya ya. Jadi selalu ingat metabolisme itu adalah reaksi fase 1, ada reaksi fase 2 ya. Reaksi fase 1, reaksi yang terjadi biasanya adalah relatif sederhana dan hanya berupa penambahan gugus fungsi saja. Tapi yang reaksi fase 2, dia lebih banyak berhubungan dengan konjugasi ya, konjugasi dengan substrat endogen. Nah, kemudian selalu ingat bahwa utama dari metabolisme obat itu yang berperan adalah liver, organ liver, dan enzim sitokrom P450-nya ya. Sehingga senyawa-senyawa yang mempengaruhi si enzim ini tentu juga akan mempengaruhi metabolisme suatu obat ya. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa tipe obat ya yang setelah di metabolisme itu menghasilkan hasil yang berbeda ya. Ada yang dari aktif menjadi inaktif, ada yang dari aktif menjadi toksik, ada yang dari inaktif juga menjadi aktif dan seterusnya. Serta yang paling penting nanti juga ada obat-obat yang punya sifat first pass metabolism ya. Nah, itu tolong perhatikan karena itu juga mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat. Baik, ini mungkin slide terakhir saya. Untuk selanjutnya, terkait farmakokinetika proses ekskresi akan kita diskusikan pada sesi sinkron. Terima kasih.